Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 2 dengan tema Allah menciptakan manusia. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar. Bimbing kami agar kami bisa memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi kita. Pelajaran 2, Allah menciptakan manusia. Tadi kita sudah berdoa, sekarang mari kita membaca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ibu akan bacakan dan anak-anak boleh ikuti dari rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Nah, Ibu ada satu pertanyaan nih. Kenapa sih Allah menciptakan manusia? Coba kita pikirkan bersama. Allah menciptakan dunia, menciptakan benda-benda penerang, menciptakan hewan dan tumbuhan. Dan di hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Kenapa ya? Yuk sama-sama kita lihat alasannya. Nah, karena manusia adalah wakil Allah untuk tinggal di dunia dan bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengusahakan ciptaan Allah. Contohnya, manusia bisa bercocok tanam. Bercocok tanam ini misalnya
menanam padi, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kemudian membuat tempat tinggal. Nah, ini membangun tempat tinggalnya sendiri. Manusia, terlebih yang zaman sekarang, anak-anak pasti sering melihat kan, bisa membuat bangunan yang tinggi-tinggi, rumah yang bagus. Nah, itu adalah keahlian manusia, membuat tempat tinggal mereka. Kemudian, manusia diciptakan untuk bekerja. Coba kita pikirkan, manusia bisa makan nggak kalau tidak bekerja? Pastinya jarang sekali kan ada orang yang bisa hidup tanpa bekerja. Jadi manusia harus berjuang dan berusaha dengan bekerja. Kemudian yang terakhir, manusia makan dari alam ciptaan Allah. Manusia itu mengusahakan ciptaan Allah, memelihara hewan, misalnya kalian punya ternak lele, punya ternak ikan, nah itu bisa dikonsumsi. Kemudian ada yang punya kebun, menanam bayam, menanam kangkung, cabai, itu bisa kita makan. Nah, itu adalah tanggung jawab manusia untuk mengusahakan ciptaan Allah. Kemudian, manusia juga bertanggung jawab untuk menjaga. Manusia tidak boleh merusak, nanti Allah akan sedih. Kemudian, yang kedua, manusia adalah ciptaan istimewa yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa sih segambar dan serupa itu? Segambar dan serupa itu kita memiliki tubuh yang sempurna, yang sama seperti Allah. Kita punya hidung, punya mulut, punya tubuh, bisa berpikir. Nah, itu adalah keistimewaan manusia. Nah, ini ada contohnya di sini. Contoh yang pertama, manusia hidup untuk berkeluarga. Kita semuanya pasti punya papa dan mama, punya kakek dan nenek, punya om dan tante, kakak dan adik. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Kemudian, manusia memiliki mata, wajah, mulut, hidung, dan organ tubuh lainnya yang sama dengan Allah. Dan yang terakhir, manusia memiliki akal yang cerdas untuk melakukan pekerjaan dan beraktivitas. Tuh, istimewa sekali kan? Kemudian, yang ketiga, manusia meneladani sikap Allah dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, melakukan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuh. Kemudian yang kedua, manusia memiliki sikap yang rendah hati dan panjang sabar. Tuh, berarti kita jangan sering marah-marah. Nanti tidak sama dengan Allah gitu. Jadi kita harus rendah hati dan panjang sabar supaya Allah senang karena kita meneladani sikapnya. Dan yang terakhir, saling menolong dan memelihara semua ciptaan Allah. Misalnya sesama manusia, terhadap tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Nah, penciptaan manusia adalah karya Allah yang istimewa karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang memiliki tubuh yang sama seperti Allah. Allah menciptakan dan memberkati manusia serta memberikan tanggung jawab agar manusia memiliki keluarga dan keturunan agar bertambah banyak untuk berkuasa dan mengusahakan alam ciptaan Allah. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.